Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laili Wahyuni dari kelas manajemen 6 reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis salah satu aplikasi e-government yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian e-government. E-government adalah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah yang terkoordinasi satu dengan lainnya secara optimal dengan menggunakan teknologi telematika. E-government harus dipandang sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Agar implementasi e-government dapat terlaksana dengan baik, perlu diperhatikan faktor teknis dan non-teknis yang dapat mempengaruhi keberhasilan. Pada umumnya, faktor non-teknis lebih dominan dibandingkan faktor teknis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap faktor non-teknis sangat diperlukan ketika merancang dan mengimplementasikan e-government. Implementasi e-government yang dikaitkan dengan upaya memenuhi kebutuhan semua faktor kegiatan baik di pemerintah dan masyarakat membutuhkan patron dari pemimpin yang dapat memberikan teladan dan komitmen bersama. Selanjutnya, penjelasan tentang aplikasi BPJS TKU atau aplikasi BPJS Ketenagakerjaan Official. Aplikasi ini merupakan aplikasi resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan, badan hukum yang bertugas memberi jaminan kehidupan bagi para pekerja Indonesia yang diperkenalkan sejak 2018. Melalui aplikasi ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mengecek saldo jaminan hari tuanya atau JHT. Besaran saldo yang diterima para peserta merupakan akumulasi dari iuran setiap bulan dengan hasil pengembangan dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Akumulasi dana tersebut bisa ditarik oleh peserta ketika mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja, meninggal dunia, atau mengalami cacat total. Besaran iuran sendiri bervariasi tergantung jenis peserta. Untuk pekerja penerima upah, besaran iuran adalah 5,7% dari upah bulanan yang dilaporkan, yang mana 3,7%-nya ditanggung oleh perusahaan. Sementara untuk pekerja mandiri atau bukan penerima upah, besaran iuran adalah 2% dari upah yang dilaporkan. Selanjutnya, iuran bagi pekerja migran Indonesia atau PMI pun dipatok di kisaran 105.000 sampai 600.000 per bulannya. Aplikasi BPJS TKU dibekali dengan sejumlah fitur, termasuk pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota baru dan pengecekan saldo bagi penerima upah, bukan penerima upah, dan PMI yang telah ikut serta dalam program ini. Selain itu, aplikasi BPJS TKU juga menyajikan simulasi perhitungan JHT, informasi kantor cabang, pelaporan kecelakaan kerja, dan informasi terkini soal BPJS Ketenagakerjaan. Bagi peserta yang telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, peserta hanya perlu melakukan registrasi pada aplikasi BPJS TKU yang bisa diunduh di Play Store atau App Store. Dan ini dia tampilan aplikasinya di Play Store. Ini dia tampilan menu yang ada di aplikasi e-government BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, cara mengunduh aplikasi ini. Untuk aplikasi BPJS TKU yang tersedia bagi pengguna Android maupun iOS, buka aplikasi BPJS dan pilih menu pendaftaran pengguna. Pilih jenis kepesertaan Anda, misalnya penerima upah. Masukkan data yang diminta, seperti nama, tanggal lahir, dan nomor KTP. Masukkan nomor kepesertaan yang tertera di kartu BPJS Ketenagakerjaan. Masukkan alamat email aktif untuk keperluan verifikasi. Masukkan kode yang diterima. Masukkan nomor ponsel aktif untuk keperluan verifikasi selanjutnya. Masukkan kode verifikasi yang diterima melalui SMS dan buat password untuk akun BPJS TKU. Kelebihan dari aplikasi ini. Aplikasi BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan fasilitas kepada semua anggota untuk jaminan hari tua. Setiap bulannya per anggota diminta potongan iuran berapa persen dari gaji pokok. Nantinya saldo yang terkumpul dalam akun BPJS Ketenagakerjaan dan akan diakumulasikan sehingga bisa diambil setelah
tidak bekerja atau pensiun. Aplikasi ini tidak memerlukan ruang penyimpanan yang terlalu besar, sehingga memudahkan untuk mengunduhnya. Di aplikasi ini memudahkan dalam pengecekan saldo penerima upah, bukan penerima upah dan pekerja migran Indonesia, memudahkan untuk pelaporan dan pengaduan. Kekurangan dari aplikasi ini. Aplikasi ini masih sering error dan loadingnya lama. Pengguna diharap menunggu sangat lama dan mendapatkan balasan yang cukup lama. Terkadang saldo yang sudah ditarik terlihat kosong di aplikasi, namun nyatanya tidak masuk ke rekening pengguna. Pada saat pengguna sedang buka aplikasi ini, sering aplikasi ini keluar dengan sendirinya. Penguploadan dokumen untuk mencairkan klaim jaminan hari tua, loadingnya lama dan sering mengalami kegagalan. Informasi yang diberikan tidak jelas, membuat pengguna bingung. Seperti di aplikasi ini adalah salah satu pengguna yang mendapatkan jadwal wawancara online untuk pencairan dana tertulis di email pukul 8. Pengguna pun menunggu sampai pukul 12 siang, nyatanya tidak ada telepon dari pihak BPJS sama sekali. Fitur yang ada di aplikasi BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, pendaftaran pengguna dan data kependudukan. Cek saldo jaminan hari tua (JHT) secara online cepat dan akurat. Simulasi perhitungan hari tua, informasi program, informasi kantor cabang, informasi pusat layanan dan media sosial, layanan pelaporan dan pengaduan, pelaporan kecelakaan kerja secara real time, dan kartu digital. Saran untuk pengembangan aplikasi. Menurut saya, aplikasi ini sudah bagus dan sangat membantu para pekerja dalam mengurusi jaminan hari tuanya dan mengetahui berapa saldo yang mereka miliki dan beberapa iuran yang harus mereka keluarkan. Aplikasi ini sudah dilengkapi dengan penjelasan mengenai tata cara pembayaran, informasi dado, pelayanan, dan lainnya. Namun menurut saya, aplikasi ini perlu ditambahkan untuk saran dan bantuan sehingga pengguna yang memiliki ide untuk kemajuan aplikasi ini dapat menuliskan sarananya yang dapat bertanya langsung mengenai kendala dalam mengakses sehingga pengguna tidak perlu ke kantor BPJS Ketenagakerjaan yang ada di daerahnya. Kemudian, aplikasi ini perlu diperbarui lagi karena banyak kendala yang dialami pengguna, dari penguploadan dokumen yang terlalu lama, bahkan sering gagal, saldo yang masih tetap sama setelah diambil, dan lainnya. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.